Syukur ini diawali daripada latifatul qalbi, disebutkan oleh mulut jahir kita dan diperbuat oleh fi'li kita. Apa fi'li? Perbuatan kita. Apa syukur di dalam hati? Syukur di dalam hati itu ialah hatinya senantiasa hudurul qalbi ilallah. Hadir hatinya kepada Allah. Nah, ketika hatinya sudah bersyukur kepada Allah, maka mulutnya pun memancarkan kalimat thayyibah. Apa kalimat thayyibahnya? Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Begitu juga fi'linya. Maka fi'linya pun mesti berbuat sesuai yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya. Apa diantaranya Tuhan contohnya? Diantaranya mengerjakan sholat, membayar zakat, dan lain sebagainya. Dan begitu pula kiranya di dalam rasa syukur itu kita sertakan sholawat beriring salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sholawat ini pun diawali daripada latifatul qalbi. Dua jari di bawah susu kiri, condong ke kiri. Mengapai Tuhan? Maka hatinya ke kalimat dipangkal nanti kalimat lisan. Apa kalimat lisan? Allah baru humma sholli. Allah meminta kita kepada Allah untuk menyampaikan salam rindu. Maka hatinya hudurul qalbi ilallah. Maka datanglah rasa rindu. Karena siapakah yang paling rindu kepada kekasihnya? Siapakah yang paling cinta kepada kekasihnya? Allah lah yang paling cinta kepada kekasihnya. Maka kiranya begitu juga mulut jahir kita mengucapkan salam rindu yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Lalu apa perbuatan kita? Fi'linya. Maka fi'linya, ingatlah sunnah-sunnah, kata Nabi. Apa saja perbuatan Nabi itu? Mulai dari berpakaian, iya kan? Berjalan, duduk, dan berbaringnya. Mari pelan-pelan kita cintai beliau dengan perbuatan kita, membuktikannya. Di rumah suluk, alhamdulillah, kita semua sudah dianjurkan, sudah diajarkan bagaimana cara tidurnya Rasulullah. Bagaimana amalan Rasulullah ketika malam, ketika pagi, fajar, dan ketika terbit, menjelang terbit di pertengahan matahari siang, dan terbenamnya matahari. Dan kiranya atas daripada sholawat dan salam rindu kita semua, kiranya menjadi rahmat, syafaat, keberkahan berlimpah-limpah bagi kita selagi di dunia, terlebih-lebih di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, pertama sekali yang dimuliakan Allah, Tuan Guru kita Buya Al-Mukarram selaku guru besar Mursyid Tarekat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah Bandar Tinggi Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia, mancanegara. Dan begitu pula kepada segenap sekalian zuriyah daripada Buya Al-Mukarram yang dimuliakan Allah, tuan-tuanku syekh muda, tuan-tuanku khalifah, serta jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah banyak sama kita dengarkan disampaikan oleh abang anda kita. Beliau adalah pejuang daripada guru kita. Beliau jaraknya bukan hanya pulau antar pulau lagi,
Bukan hanya provinsi antar provinsi, tapi udah pulau antar pulau. Bahkan insya Allah beliau sedang memperbaiki paspornya untuk berangkat melanjutkan amanah guru ke Malaysia, untuk mengisi di sana. Nah, kiranya ini semua menjadi contoh buat kita. Mengapa beliau dari Belilah sampai ke Barus ini? Kiranya begitu juga lah tuan-tuan sekalian. Janganlah dari Barus ke majelis ini terasa macam Belilas ke Barus. Artinya sedangkan abangku dari Belilah sana berangkat ke majelis kami untuk memimpin sajalian atas amanah guru, maka siapakah lagi akan mengisinya ini kalau enggak tuan-tuan? Artinya apa? Marilah sama-sama kita makmurkan majelis kita ini dengan mengisi, dengan mengajak daripada jamaah-jamaah yang sudah berbaiat. Terlebih-lebih di antara kita kiranya menyampaikan samroh yang kita dapat daripada zikir kita, mengajak orang untuk turut bergabung dalam tarekat ini. Insya Allah apabila kita banyak, ramai, maka ini akan mudah menambah giroh kita, menambah semangat kita. Karena ini termasuk titik nol masuknya Islam. Sudah berbincang-bincang dengan tuan-tuanku tadi bahwasanya wali-wali Allah di sini banyak, peninggalan-peninggalan sejarah tarekat. Bahkan di papan tinggi ada di situ dalil yang menerangkan di kaji kita. Apa kajinya tuan? Panafillah. 2 tingkat lagi di atas itu. Maka di papan tinggi itu ada di situ kullu sayin halikun illa wajah. Semuanya binasa melainkan zat. Itu tandanya bahwasanya beliau termasuk pengamal tarekat. Kenapa? Sama dengan dalilnya tarekat Naqsabandiyah, Al-Khalidiyah, Jalaliyah. Ada 2 tingkat lagi di atas itu. Itu kaji panafillah. Nah, perlu kami sampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Fajr, sering kita bacakan ketika selesai tawadhu. Apa bunyinya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Tahu Tuhan yang tenang itu seperti apa? Kira-kira pantas enggak Tuhan dipanggil Allah Subhanahu wa taala? Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Maksud Allah di sini tenang yang bagaimana? Tenang di hatinya, tenang di perkataannya, tenang di perbuatan. Bagaimana caranya Tuhan? Banyak orang bisa tenang di mulut, banyak orang bisa tenang di perbuatan. Kok kenapa? Gak apa-apa. Ternyata dia punya, sedang di dalam sedang carut marut. Dan perawakannya, perbuatannya pun terlihat tenang. Tapi ternyata dia dalam keadaan beban yang amat berat. Dikarenakan dia merasa tiada mengutamakan Allah. Nah, tenang yang bagaimana ini Tuhan? Yang dimaksud Allah di sini ialah yang tenang hatinya. Kenapa bisa tenang? Karena hatinya sudah berpindah dari takhalli menjadi tahal. Apa itu tadi Tuhan? Di antara mazmumah sudah ditenangkan, maka yang datang mahmud. Ketika sudah mahmudah, maka di situ akan datang nur. Apa yang datang? Hudurul qalbi ilallah. Ingatlah ketika mencapai ketenangan, jangan lepaskan dirimu daripada mengingat Allah.
Allah. Kenapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari siapa kita datang? Dari Allah. Maka pulangkan kepada Allah. Tapi Tuhan sudah kupulangkan kok nggak tenang. Berarti memulangkannya, cara memulangkannya yang kurang benar. Bagaimana cara memulangkannya Tuhan? Nah, kita sudah ditauliahkan kafiyat 10. Maka dalami, bukan main-main kafiyat 10 itu. 17 tingkat mata pelajaran ada di kafiyat 10. Nah, setiap 1, 2, 3, 4 sampai 10 itu ada makna. Makanya di ketika Tuhan 5.000 cari maknanya. Ketika nanti suluk sudah bertambah maknanya. Paham maksudnya? Paham Tuhan tentang kaji 5.000 ini di ketika pulang suluk nanti ini sudah berubah lagi, makin mantap. Apakah boleh diajarkan 1 ditambah 1 kepada anak yang belum sekolah? Mungkin dia pening. Atau kita ajarkan sama anak SD kelas 1 bagi-bagi, sementara untuk tambah-tambah dia belum selesai. Maka ikut urutannya. Tambah-tambah dulu, kurang-kurang dulu, bagi-bagi dulu, baru nanti bisa. Iya kan? Begitu juga lah tangga demi tangga untuk sampai kepada kaji demi kaji. Sehingga mengenallah dia akan dirinya. Maka apa makna daripada ketenangan ini? Amalkanlah, istiqomahlah tuan-tuan sekalian. Apa yang sudah ditauliahkan Tuan Guru. Kenapa? Karena ini Tuan. Orang berangkat sampai doktor pangkatnya. SMP dia, MTS, Sanawiyah, kitab kuning dibacanya. Masuk dia ke aliyah, kitab kuning dibacanya. Sampai dia pergi jauh di negeri orang di tanah Arab. Pulang-pulang dia tidak paham tentang khusyuk. Khusyuk bukan sekedar teori. Teori itu lahir ketika ada seseorang mengamalkan. Maka apa isi di dalamnya ini? Apa bisa kita gambarkan secara teori, hanya teori kalimat? Maka perlu di sini 2 jalan. Maka ulama sufi mengatakan ada 2 jalan menuju Allah. Kok cuma 2 Tuan? Sikit kali. Yang pertama dari Allah menuju Al-Quran. Bagaimana maksudnya Tuan? Ketika dari Allah menuju Al-Quran, tahu baca tulis? Enggak. Nulis enggak tahu? Enggak. Atau tengok coba ini, huruf apa ini? Huruf alif dia enggak tahu. Ba pun dia enggak tahu. Sedang alif enggak tahu. Dia buta huruf. Bayangkan yang lain. Bisa dia Tuan? Tidak ada yang sulit. Maka masuklah dia di tahap ini. Yang pertama dari Allah menuju Al-Quran. Bagaimana caranya Tuan? Maka dia dari tangga dasar. Awaluddin ma'rifatul. Maka dikenalnya dulu Allah berarti. Kenapa? Karena dia memenangi tangga dari Allah menuju Al-Quran. Maka mesti ku kenal Allah. Agar apa? Agar naik tangga ku menuju Al-Quran. Lalu apa Tuan? Ada yang kedua dari Al-Quran menuju Allah. Mana dia Tuan? Masuk dia ke MTS, masuk dia ke aliyah, masuk dia ke negeri orang. Kira-kira mampu tuan-tuan saat ini? Kalau di MTS itu Ustadz kita tahu. Sanawiyah, kitab segini banyak. Satu kitab saja, contoh bajuri saja segini kan? Satu bajuri bukan hanya bajuri 1. Bajuri 2, 3 dan seterusnya. Segini tebalnya dalam 1. Tuan baca lembar pertama, lupa lembar kedua, pahamlah tadi lembar ketiga, lupalah tadi paham. Sudah masuk lembar ke-10, lupalah tadi paham di bawahnya. Yakin enggak tuan-tuan?
Sedangkan saya dulu bisa begitu. Kenapa saya tahu? Karena saya dulu begitu. Nih kan? Karena mengandalkan ini al-khata' wan nisyan. Akal ini berubah-ubah ini. Salah, kan? Lupa, kan? Kan? Nah, kira-kira mampu kita tidak dari atas ke bawah, dari Al-Quran menuju Allah? Rumusnya tadi. Kalau tak mampu, maka jangan sia-siakan lagi ini ajaran ini. Tuan-tuan sedang dalam jalur yang pertama tadi, dari Allah menuju Al-Quran. Mana dia? Itulah tadi diantaranya kafiat 10. Apa kafiat nomor 1, Tuan? Kafiat nomor 1 itu khusyuk. Apa kafiat nomor 2, Tuan? Kafiat nomor 2 itu adalah pengembalian kepada Allah, pujian kepada Allah. Apa kafiat nomor 3, Tuan? Nah, disitulah tadi kita, setelah kita kembalikan, maka kita tadi memohon. Mohon apa? Makanya istighfar. Dan di dalamnya ada paham-paham kaji. Maka inilah yang mestinya kita riadohkan untuk mencapai tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mutmainnah itu bukan tadi cantik bacaan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Iya kan? Berarti kayak mana kalau orang yang nggak cantik bacaannya? Kalau tadi ukurannya tadi suara yang cantik. Bagaimana tadi orang yang nggak bagus suaranya? Karena ukurannya bukan suara. Atau tadi yang mungkin tegaknya cantik. Tidak ukuran. Kalau itu ukuran, Tuan itu gawat. Nggak masuk dia. Minta izin Tuan. Masuk ukuran nggak? Nggak masuk. Mana ukurannya? Ukurannya tadi adalah seperti di dasar tadi itu. Tenang biha. Maka di dalam ketenangan itu ada rahasia. Apa rahasianya itu? Inilah yang dikatakan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana supaya tenang? Maka singkirkanlah di sini hawa nafsu, dunia, setan, iblis. Lalu apa, Tuan? Maka hadirkanlah di situ iman. Apa itu iman? Yakin. Tuan yakin nggak tadi sholat? Terus tadi sholat Isya, Tuan? Sholat Isya? Yakin Tuan tadi sholat Tuan diterima Allah? Nggak boleh. Maka kalau sudah betul zikirnya, yakin. Kalau nggak yakin, tidak aku kerjakan. Karena aku yakin Allah menerimanya, maka aku kerja. Tapi sudah pakai ilmu. Iya kan? Nah, setelah kuat yakinnya, sudah kuat tadi pengenalannya, sudah kuat tumbuh dalam hatinya, yakin kepada Allah, maka masuk di tangga kedua, Islam. Kau kenal Allah, kenal. Yakin pada Allah, kenal. Nggak bisa suka-suka lah. Loh, jadi ngapain? Apa Islam itu, Tuan? Kalau ditanya orang, apa Islam, gambaran Islam itu? Quran dan nggak bisa suka-suka, Tuan. Ada aturan, rambu-rambu. Jangan nggak pakai helm di Kota Baru, depan polsek pula. Kena tangkap. Udah yakin kepada Allah, jangan suka-suka di bumi Allah ini. Ada aturan. Iya kan? Maka Islam itu tunduklah kepada Quran dan hadis. Atas perintah-perintah Allah tadi. Iya kan? Lalu apa lagi? Maka setelah engkau tadi yakin, masuk engkau ke tangga kedua tadi, taat kepada Islam, mengerjakan Quran dan hadis, perintah Allah, maka masuk yang ketiga. Jangan kau tinggalkan bertauhid. Apa tauhidnya, bertauhid ini tadi? Jangan pula. Kau sholat ngapain? 27 faedah. Makanya aku mau berimam. Iya kan? Jauh-jauh dia rumahnya 1 kilo ke masjid, tujuannya supaya mendapatkan hadiah 27 derajat. Hah? Makanya kita tidak begitu diajarkan guru. Mana dia? Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Bagaimana maksud daripada doa munajat ini, Tuhan?
Makanya doa munajat ini tadi diawali kita tadi, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku tiada mampu, tiada daya dan upaya, aku serahkan kepadamu ya Allah, aku yang hina ini. Lalu apa lagi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sesungguhnya aku bersih ya Allah dahulu, kini telah kotor ya Allah, aku malu. Ampunkan ya Allah, aku kembalikan kepadamu ya Allah dengan memohon ampunan. Aku tiada berdaya tadi di pangkal, maka kembalikan dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan padamu ya Allah dengan harapan pengampu. Lalu apa lagi? Jangan nggak tahu diri. Setelah itu, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Tahu kau ya, kata Allah. Tahu kau ya ngambil hatiku ya. Karena kau sebut nama kekasihku. Wah, baru datang doa munajat. Karena kau sebut nama kekasihku, ku beri kau 2 permintaan. Inilah agaknya cerita ini. Ku ceritakan kaji ini biar tuan-tuan biar mudah paham. Paham maksudnya kan? Ku beri kau 2 permintaan. Apa itu? Minta. Kalau enggak kau minta, aku murka, kata Allah. Inilah seorang kekasih Allah tadi. Yang ya Tuhan nafsul mutmain. Maka datanglah tadi si hamba ini. Apa katanya? Ilahi anta maqsudi. Ya Allah, nanggo gio tahu hambeng, ndagio tahu tano, ndagio tahu sanga ya Allah, nang gio pun hodo ya Allah. Yang ku mau, yang ku maksud engkau ya Allah. Iya tahu aku. Aku maksudmu. Sudahlah, minta aku kasih kau lagi. Coba, minta. Tahulah aku maksudmu itu. Sebutnya lagi. Ilahi anta maksudi ya Allah. Aku tak mau yang lain-lain ya Allah. Aku inginkan engkau ya Allah. Wah, hebat kau ya. Nah, nek pangkat jadi kepala desa kau. No. Nah. Kau ini dapat rezeki harimau ini. Nah, ini anak soleh. Tidak ya Allah, ilahi anta maqsudi. Maka tanya diri, sudah seperti ini belum? Kalau belum seperti ini, maka itulah tadi diingatkan ketika yayasan nafsul mutmainnah tadi. Maka dibacakan. Iya kan? Maka begitu disiramnya 11.000-nya, disebutkan tadi kalimat itu, maka terbenturlah kepada ruhnya. Menangis si ruh tadi karena tak sinkron dengan jasad. Makanya 11.000. Oh. Makanya suluk yang belum suluk. Iya kan? Nah, apa kata Allah? Oke lah. Tadi kau kuberi 2 permintaan. Yang pertama, kuterimalah maksudmu, permintaanmu yang pertama tadi. Apa permintaan pertamanya? Allah yang dimaksudnya. Bukan pahala, bukan yang lain sebagainya. Oke lah, ku terima itu. Tapi ada satu lagi yang mesti kau minta padaku. Apa yang diminta? Kalau enggak kau minta, aku marah. Lalu apa kata si hamba tadi? Ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi. Kau kasih satu permintaan lagi. Iya, tadi udah tahu aku ilahi anta maksudi. Kau maksud aku udah nah. Ini sekarang satu lagi permintaan. Nah. Surga. Nah. Bidadari. Nah semua. Nah, kenikmatan. Nah. Indah ya Allah, nahugiatkan ya Allah hodo. Waridhoka matlubi, ridhoilah permintaanku yang pertama tadi ya Allah. Apa permintaanmu? Engkau ya Allah. Maka permintaanku yang kedua, ridhoilah keinginan yang pertamaku tadi. Apa maksudnya? Ilahi anta maksudi hodo ya Allah, nahu giot, nahu maksud. Permintaan keduanya, ridhoilah ini ya Allah. Maksudku yang pertama, permintaanku pertama ini. Nah, ini surga, ini pahala, ini segala macam. Indah ya Allah, ilahi hodo ya Allah, nahu maksud. Waridhoka matlubi, ridhomu ya Allah, nahu tuntut. Izinkan mana permintaan pertamaku ini. Maka itulah tadi doa munajat tadi.
yang muhib. Wah, tadi baru terlihatkan Buya. Yang cintanya tidak sebelah mana? Tidak sebelah tangan. Saling mencintai. Setelah tadi tuan-tuan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dengan mengerjakan kepiat itu dengan baik dan benar, terlebih-lebih istiqomah, sehingga bertajalli tadi di dalam hatinya hudurul qalbi ilallah, baik ketika duduk, berdiri, berbaring, maka datanglah irji'i ila rabbiki. Apa panggilannya? Panggilan ridho dan diridhoi. Maka jadilah dia termasuk muhibbin, mencintai Allah dan dicintai Allah. Lalu apa lagi Tuhan? Fadkhuli fi ibadi. Belum selesai. Setelah tadi tenang, selesai kajinya, mendapat dia dari dasar apa itu? Nur mutmainnah, cahaya ketenangan. Dapat panggilan ridho serta diridhoi, maka ada tugas lagi kepadanya. Apa itu? Tugasnya ialah fadkhuli fi ibadi. Jadilah kau golonganku. Tahu Tuhan golongan Allah itu? Ada yang tahu golongan Allah itu? Golongan Allah itu dijelaskan Allah di surah Al-Fatihah. Yang sering kita mohon, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, nah hajat mawon ya Allah hina. Kepadamu lah ya Allah aku mengabdi dan memohon pertolongan. Tempat bersandar dan mohon pertolongan. Allah mada'ahan agyunmu ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah aku ya Allah jalan yang lurus. Maka pada khuli fi ibadi tadi itu adalah syiratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Siapa itu? Inilah golongan Allah tadi sini. Siapa itu? Nabi-nabi dan penerus nabi. Apa penerus nabi itu? Banyaklah situ orang siddiqin, iya kan? Orang-orang soleh, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Maka inilah fadkhuli fi ibadi. Maka setelah kita mendapatkan tadi ini, jalan ketenangan, dengan melalui guru kita, mengistiqomahkan, mengamalkan kepet 10, maka kembalilah kita untuk menyampaikannya kepada orang lain. Siapa itu? Terlebih-lebih keluarga, tetangga, dan lain sebagainya. Maka setelah dijadikannya dirinya golongan, apa golongan Allah itu? Kalau termasuk dia Rasulullah, berarti kita ambil 4 macam. Apa itu? Apa itu siddiq? Allah di qalbi, Allah di mulut, Allah di perbuatan. Kenapa Tuhan? Allah di qalbi, Allah di mulut. Tengok. Allahu Akbar, Allah di perbuatan. Berarti Allah yang dibesarkan. Apa yang dibesarkannya? Dibesarkannya rahmat Allah dalam dirinya. Habis, makanya 11.000 luar biasa. Habis ya Allah, besar engkau ya Allah, engkau segalanya semua. Banyak rahmat di sini. Kata Tuhan awal semalam, untuk mengurus yang masuk tadi keras, keluar lembek, saja tak mampu kita. Begitulah besarnya Allah. Iya kan? Jadi kiranya kepada tuan-tuan sekalian, setelah tuan-tuan mampu masuk kepada khuli fi ibadi, maka masuklah wadkhuli jannati. Sesungguhnya itulah yang dapat membahagiakan dirimu, membahagiakan orang-orang terdekatmu, membahagiakan seluruh umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sesungguhnya amalan ini adalah untuk mencapai ketenangan, untuk mencapai daripada irji'i ila rabbiki, sehingga mendapat mencintai Allah dan mendapat cintanya Allah dan memasukkan kita kepada golongannya. Siddiq, jujur di qalbi, Allah,
Begitu juga perbuatannya, perkataannya, perbuatannya. Selanjutnya tadi masuk dia siddiq, amanah, tablik, patona. Di antaranya ini kita sudah mengerjakannya. Amanah, masuk, mengabdikan hidup kita, belajar berjihad di jalan Allah, termasuk belajar itu jihad. Ini kita belajar pengenalan diri untuk mendapatkan cinta dan keriduan Allah. Nah, selanjutnya kita sudah pelan-pelan, ayo ajak kawan-kawan, ayo ngaji kita ke majelis biar rame kan. Lalu apa lagi? Maka patona, bijaksana. Jangan kita bertengkar-tengkar. Maka kita mesti kompak. Kenapa? Perjuangan kita belum selesai. Mana tadi wadkhuli jannati? Ketika sudah berdiri di situ, tandanya dia hidup. Tandanya dia ada. 20-30 tahun yang lalu ada khalifah dan berserta jamaahnya membangun bergotong royong mendakwahkan tarekat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah. Maka inilah bekasnya bangunannya, megahnya luar biasa, banyaknya orang yang berzikir. Maka itulah tadi goresan-goresan yang mesti kita kerjakan. Kenapa? Allah perintahkan. Inna a'tainakal kautsar. Nikmat Allah banyak. Tuhan sehat kan? Maka itu nikmat Allah. Lain lagi yang lain-lain. Maka fasholli li rabbik, kita sudah jalin hubungan kepada Allah. Allah, 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 Allah. Dalam waktu luang, waktu sempit, kita kerjaan Allah, 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 Allah. Fasholli li rabbik, sudah jalin hubungan, sudah. Maka wanhar, berbagi. Kalau ada jangan pelit. Kalau cuman 5 orang, maka bebannya berat. Apabila kita sama-sama bekerja bersama-sama, insya Allah ringan. Mulai dari tim dakwahnya, mulai dari penyusunan surat menyurat, mulai jadi penyusunan tentang keuangan dan lain sebagainya. Iya kan? Maka disinilah musyawarah, baik-baiklah jaga adabnya dengan abangnya. Jadi kalau ada berbagi, wanhar, dan berbagilah. Setelah kau nikmatku banyak tadi, fasilitas yang banyak ini telah kau nikmati, maka sudah kau jalan hubungan sama aku, kau belum selesai, maka mesti kau wanhar dan berkorbanlah, berbagilah, berkorbanlah, baik harta, iya kan? Apapun korbankanlah, waktu, tenaga, pikiran, korbankanlah di jalan Allah. Wanhar, inna sani'aka, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, inna sani'aka huwal abtar. Apabila ada yang mengganggu di antara kalian, yang menghardik kalian, yang ingin mencetopkan pengajian ini, yang ingin menghancurkannya, mungkin di antara kawan-kawan kita di antara sini bisa jadi. Bisa jadi keluarga kita atau orang-orang terdekat kita, bisa jadi abangan kita di antara kita di sini. Maka itu jangan urusi. Inna saniyaka huwal abtar. Itu urusan Allah. Maka Allah lah yang akan redamkannya. Mungkin itu sajalah yang dapat kami sampaikan. Kiranya ayat tadi yang pertama, marilah kita pahami, terlebih kita amalkan. Dan ayat yang kedua ini, marilah kita maknai. Nikmat Allah ini banyak, Tuhan. Allah hanya minta mengabdilah kepadanya. Apa mengabdinya? Dijawab di situ, wanhar, bagilah apa yang bisa kau bagi. Mulai dari waktumu, pikiran, harta dan sebagainya. Untuk apa? Untuk umat. Kepentingan khususnya ini majelis ini banyak lagi kerja kita. Iya kan? Di sini kata Buya, rumah nanti mudah-mudahan kita dapat musyawarahkan bagaimana ke depannya. Setelah itu tadi, seandainya ada terjadi kisruh, jangan kita urusi atau kita perkeruh. Proses daripada ini semua, jangan terperkeruh, serahkan kepada Allah. Yang penting kerjakan kerjaan kita dengan baik dan benar. Maka serahkan kepada Allah. Mungkin ini sajalah, mungkin banyak hilap dan kesalahan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kiranya terlebih-lebih kepada tuan-tuan sekalian mohon memaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
taala wabarakatuh.